Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita dan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memelihara dan memberkati kami. Kami juga boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Imamat pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13, yaitu tentang korban bakaran. Saya akan membacakan ayat 8 dan 9. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada pertanyaan yang bertanya demikian: melayani itu susah atau mudah? Kira-kira kalau pertanyaan ini juga tersampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, apa jawaban Bapak Ibu Saudara ketika ditanya apakah melayani itu mudah atau susah? Mungkin ada sebagian orang akan menjawab, ya mudahlah, namanya juga melayani. Tetapi mungkin ada juga di antara kita berkata bahwa melayani itu susah. Harus jaga hati, jaga perasaan, ya, jaga pikiran. Bukan hanya menjaga tetapi juga kadang harus berkorban, ya. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang berbicara tentang melayani memang tidak mudah, ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa untuk dikerjakan. Kalau kita melihat dan memperhatikan bagian pelayanan di korban bakaran ini, bagaimana Harun dan anak-anaknya diberikan tugas untuk mengerjakan korban bakaran ini. Bagaimana mereka harus mempersiapkan korban bakaran dengan baik, begitu ya. Dan juga harus membuat perapian, dan bagaimana korban itu harus di atas, ya, korban itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan dikatakan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Bapak Ibu bisa membayangkan satu tugas pelayanan yang ini dikerjakan begitu ya. Sudah beresin kurbannya, harus naruh persembahan bakarannya, dan dikatakan gak boleh mati loh apinya. Ini membutuhkan satu perjuangan. Kalau misalnya itu sore begitu ya, persembahan kurbannya semalam-malaman, ya, gak bisa tidur kurasa itu ya. Karena apa? Apinya gak boleh padam begitu. Dan itu perintah. Perintah ini memang untuk dilakukan, ya, bukan untuk dipertanyakan. Nah, kadang di dalam tantangannya pasti malam itu ya ngantuk begitu ya, bosen. Apalagi kalau zaman dulu nggak ada gadget gitu ya, malamin melihatin begitu ya. Mungkin itu sesuatu yang sangat membosankan, bisa jadi begitu. Tetapi mereka itu bisa mengerjakannya dengan baik, ya, sampai tuntas. Ya, apa yang Tuhan perintahkan itu dikerjakan dengan baik. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita dipanggil untuk melayani, ya, saya tahu Bapak Ibu Saudara memang tidak mudah, ya, tidak gampang begitu ya. Tapi juga sebenarnya tidak sulit juga untuk kita mengerjakannya ketika kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, saya nggak tahu pelayanan apa yang hari ini Bapak Ibu Saudara sedang geluti, ya. Apakah pelayanan yang dilihat orang atau pelayanan yang sifatnya tersembunyi karena di belakang layar? Apapun pelayanan yang hari ini kita kerjakan, sudahkah kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh artinya kita mengerjakannya sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau atau semaunya kita.
Karena kadang ada orang itu melayani ya menurut keinginannya, menurut kemauannya, bukan menurut kehendak Tuhan. Sama-sama dikerjakan sih memang pelayanan itu, tetapi tentunya pasti akan memiliki hasil yang berbeda. Yang satu adalah lebih memenuhi keinginan kita di dalam mengerjakannya sehingga suka-suka kita, yang menurut kita baik begitu ya, dan merasa dirinya lebih tahu daripada Tuhan. Tetapi ada juga yang memang mengerjakan ya seperti apa yang Tuhan mau. Dalam hatinya, dalam pikirannya mungkin dia berpikir mungkin ini sepertinya lebih baik. Tapi dia tahu mana yang jauh lebih baik yang Tuhan kehendaki di dalam mengerjakan pelayanan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah tantangan di dalam kita melayani. Ya, seperti persembahan korban bakaran ini harus ada ya. Kalaupun harus habis, api nggak boleh padam. Dan kemudian mereka juga harus membawa abunya. Satu pekerjaan yang mungkin rendah begitu ya, harus membuang seperti itu. Tetapi di dalam dunia melayani, apapun kita bisa mengerjakannya. Melayani namanya juga pelayan ya. Tidak harus sesuatu yang terlihat, tetapi juga ada juga yang tidak terlihat. Ada yang bisa diakui, kadang juga nggak terlalu diperhatikan. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan sebenarnya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Nah, disinilah hati untuk melayani. Sehingga penting sekali bagi kita untuk setiap kita mengoreksi, mengintrospeksi di dalam diri kita, apakah pelayanan yang hari ini saya kerjakan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Sudahkah seturut dengan kehendaknya di dalam saya mengerjakannya? Yang saya kerjakan ini keinginan saya, kemauan saya, kepentingan saya, atau kepentingan Tuhan untuk kerajaannya? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengoreksi di dalam diri kita masing-masing, belajar dari pekerjaan korban bakaran. Kita belajar menjadi rendah hati, belajar tentang tanggung jawab, belajar tentang motivasi dan kemurnian di dalam melayani. Tuhan, terima kasih ketika Engkau memilih dan memanggil kami untuk kami boleh melayani. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang juga Engkau boleh berikan bagi kami. Kami sadar kami masih banyak kekurangan, kami masih banyak kelemahan. Oleh sebab itu Tuhan, jaga hati kami, tetap murnikan motivasi kami di dalam kami melayani Engkau. Dan biarlah kami boleh melayani Engkau dengan baik. Apa yang kami kerjakan juga seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkati pelayanan yang kami kerjakan, sehingga pelayanan ini juga boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga tentunya boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati para pelayan, berkati para hamba Tuhan, para aktivis, setiap bidang pelayanan yang dipercayakan dapat dikerjakan dengan baik, sesuai dengan kehendak dan cara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengatur dalam pelayanan. Berkati, berikan hikmat sehingga dalam pengaturannya boleh menempatkan orang-orang yang tepat dalam setiap ladang pelayanan yang dipercayakan, sehingga pelayanan yang dikerjakan juga boleh tepat, sesuai, dan tentunya akan jauh lebih efektif. Kami percaya Tuhan mengerti jauh lebih dari apa yang kami tahu. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah setiap kami, perlengkapi kami, apa yang menjadi bagian kami dapat mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa kiranya Engkau juga menjamah, memulihkan, dan memberkati kehidupan mereka, dan biarlah mereka juga boleh melihat akan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk saudara-saudara kami di dalam pekerjaan, dalam aktivitas mereka. Kiranya juga Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, sehingga apa yang mereka kerjakan juga boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa mungkin ada di antara kami bergumul atau mulai undur dari dunia pelayanan. Kami menyerahkan juga Tuhan, jaga hati kami, biarlah kami juga boleh mengingat akan kasih cinta mula-mula kami akan Tuhan, yang juga mempercayakan kami di dalam melayani. Kami tahu melayani tidak mudah, penuh dengan tantangan, tapi biarlah tantangan itu menguatkan, meneguhkan panggilan kami, dan memurnikan motivasi kami di dalam melayani. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Ini doa, syukur, dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita disadarkan dan diingatkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita.
hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.